Saudara, 39 korban masih dalam pencarian atas tragedi tenggelamnya 16 kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat. Sementara korban meninggal hingga Sabtu siang berjumlah 14 orang. Bantuan terus berdatangan untuk pencarian korban. Hari ini, saudara, ada penambahan 2 kapal Basarnas dari Pangkal Pinang dan Banjarmasin. Tim SAR juga menemukan 3 korban meninggal di sekitar wilayah Kawai dan Pulau Lumuk Utan. Tragedi tenggelamnya belasan kapal nelayan ini terjadi saat kapal diterjang angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai 4 meter. Ini kita dapat informasi ada 3 korban yang ditemukan. Sayangnya semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Jadi walaupun belum kita dapat identifikasi ya, karena memang belum tiba di posko, tapi berdasarkan hasil laporan dari teman-teman yang ada di lapangan, itu satu ditemukan di Jawai, satu ditemukan di sekitar perairan Pulau Lumuk Utan, dan satu sudah dibawa menuju ke posko. Sekarang masih di alur. Ya. Total keseluruhannya masih dalam pencarian ada 39. Pencarian juga dilakukan di wilayah Sambas yang sebelumnya menemukan 2 korban meninggal dan 1 orang selamat. 2 korban meninggal adalah ABK KM Bersama 4, sementara 1 korban selamat merupakan ABK KM Teman Jaya. Tim SAR di Sambas terus mencari 2 korban yang berasal dari KM Teman Jaya. Sebelumnya, pencarian korban turut melibatkan TNI Angkatan Laut yang mengerahkan KRI Usman Harun dan KRI Kerambit. Sudah diselamatkan untuk di wilayah Jungkar, Tim SAR memiliki waktu hingga 3 hari ke depan untuk mencari puluhan korban hilang. Gubernur Kalimantan Barat memerintahkan area pencarian diperluas karena diyakini masih ada korban yang selamat. Pencarian dilakukan sekitar 100 mil dari lokasi tenggelamnya belasan kapal. Nah, saya berharap masih ada yang selamat. Kalau kita lihat tadi itu, perkiraan saya masih ada yang selamat. Mungkin radius pencarian harus diperluas, ya, karena masih 4 hari lagi ya. Kalau hari ini hari ketiga, hari keempat nanti 3 hari lagi harus lebih diperluas. Kita soalnya tahu, tergantung arusnya, tergantung ini juga. Kemudian hari keempat biasanya kalau yang meninggal sudah benar. Informasi terkini dari proses pencarian korban tenggelamnya kapal nelayan di perairan Kalimantan Barat kita akan tanyakan kepada Kepala Kantor SAR Pontianak, Yopi Haryadi. Selamat sore, Pak Yopi, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Yopi, jadi kami ingin kembali menegaskan, jadi ada berapa kapal yang tenggelam dan juga hilang di perairan Kalimantan Barat, Pak Yopi? Untuk kapal yang tenggelam, kita inventarisir itu ada 16 kapal. Yang terdiri dari 12 kapal nelayan, 2 kapal takbut, 1 kapal yah atau kapal pesiar, ini milik warga negara asing, dan 1 kapal tongkang yang memang tidak ada kosong atau tidak ada awaknya. Demikian, Pak. Dari 16 kapal yang dinyatakan hilang, ada berapa jumlah ABK yang sudah terdata sejauh ini, Pak Yopi? Baik, jumlah yang sudah terdata total ini ada 131. Jadi memang terkadang ada selisih atau ada perbedaan dari jumlah sebelumnya, karena data dari manifest kadang berbeda dengan yang kami dapatkan dari tim yang ada di lapangan. Sehingga ada perbedaan laporan awal dengan kondisi-kondisi yang setelah dilaksanakan operasi SAR oleh teman-teman yang ada di lapangan. Yang dapat kami sampaikan adalah data terakhir, korban yang dapat kita selamatkan itu ada 77, dan kita temukan ada 15 yang meninggal, sehingga yang masih dalam pencarian itu ada 39. Seharusnya ya, korban ini yang dalam pencarian menjadi 38, ternyata ada keluarga yang melaporkan bahwa anggota keluarganya tidak terdapat di manifest, tapi memang ikut ada dalam kapal. Jadi
tetap di angka 39. Sebenarnya pada hari ini kita mendapatkan 4 korban, semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Terakhir satu, ada korban yang kita evakuasi dari daerah perairan Kijing, itu korban dibawa melalui ambulan menuju ke Pontianak, menuju posko DVI nantinya sebagai proses identifikasi. Demikian Pak. 39 korban masih dicari, Pak Yopi. Bagaimana proses pencarian untuk hari ini karena kabarnya diperluas hingga 100 mil? Betul Pak, jadi kami memperluas daerah pencarian seperti yang diharapkan juga oleh Bapak Gubernur. Kita bagi menjadi 4 sektor, di mana masing-masing sektor itu ada 2 hingga 5 kapal yang melakukan pencarian. Total ada 15 kapal di dalam 4 sektor tersebut, ditambah 1 pesawat udara heli Puma milik TNI Angkatan Udara, dan barusan dari TNI Angkatan Laut juga mengirimkan kapal patroli maritimnya jenis CN-235 yang baru saja juga melakukan penyisiran di keempat sektor tersebut. Dan pesawat patroli maritim tersebut baru mendarat juga di Pontianak untuk membantu pelaksanaan operasi SAR. Jadi memang kami dari Basarnas didukung oleh TNI, baik dari TNI Angkatan Laut, Darat maupun Udara, dari pihak kepolisian, instansi pemerintah maupun relawan-relawan semuanya bahu-membahu untuk dapat segera menemukan korban. Dan ini memang kita akan upayakan lebih maksimal lagi besok untuk pelaksanaan, kemungkinan tidak hanya melalui pencarian melalui laut, tapi juga akan kita sisir daerah pantai. Ya, baik. Betul. Pak Yopi, ini 16 kapal tenggelam dalam waktu yang bersamaan, Pak Yopi. Apa sebetulnya yang terjadi ketika hari itu, Pak Yopi? Dari penjelasan pihak BMKG, pada Selasa atau Rebo dini hari, Selasa malam atau Rebo dini hari, itu merupakan puncak dari cuaca ekstrim di wilayah Kalimantan Barat, di mana gelombang itu bisa mencapai 5 meter dengan kecepatan angin hingga 30 knot. Dan pada dasarnya kapal-kapal ikan tersebut sebenarnya sudah berusaha untuk berlindung. Akan tetapi karena cuaca memang sangat ekstrim, sehingga walaupun sudah ada di daerah-daerah agak ke tepi, itu tetap disapu oleh badai tersebut. Dan ini terbagi menjadi 3 daerah yang utama, yaitu di Muara Jungkat, di Muara Kubu, dan di Pemangkat. Di mana sebagian besar memang ada di Muara Jungkat kapal tersebut yang mengalami kecelakaan. Baik. Ada keterangan dari BMKG, apakah sebelumnya ada imbauan dari BMKG kepada kapal nelayan untuk tidak melaut soal peringatan gelombang tinggi di sana, informasinya Pak Yopi? Dari BMKG sudah menyatakan pernyataan atau warning terhadap cuaca tersebut, tapi memang satu kendalanya adalah bahwa kapal-kapal ini memang sudah lama di laut, dalam artian mungkin ada yang sudah 2 minggu, sudah hampir 1 bulan yang berada di laut, dan keterbatasan juga alat komunikasi yang ada di kapal-kapal nelayan itu menghambat mereka mendapatkan informasi yang cepat. Tapi dengan melihat cuaca sebenarnya nelayan pun sudah berusaha berlindung, akan tetapi memang di tempat yang biasa mereka berlindung itu tetap dihantam oleh badai. Jadi ketika kejadian memang gelombang sangat tinggi dan itu menggulung 16 kapal di sana, Pak Yopi ya? Betul, ya. Ya, dan seperti saya sampaikan juga, besok mungkin akan kita laksanakan pencarian dengan penambahan metode, yaitu kita melaksanakan penyisiran dari darat, dibantu oleh dari TNI, TNI Angkatan Darat utamanya, kita akan mengerahkan penyisiran di wilayah pesisir pantai, karena berdasarkan hasil prediksi atau perhitungan dari SARMAP atau metode pencarian, itu kemungkinan bahwa korban terdampar di pantai itu juga masih cukup besar. Dan ini makanya kami dibantu dari pihak TNI Angkatan Darat untuk mengerahkan satuan yang paling rendah yang ada di wilayah. Baik. Tentu kita semua berharap 39 korban yang masih dalam pencarian bisa segera ditemukan dan juga operasi SAR di sana bisa lancar yang dilakukan oleh tim gabungan. Terima kasih Yopi Haryadi, Kepala Kantor SAR Pontianak, Kalimantan Barat telah menyampaikan informasi terkininya di Kompas Petang.